Yo, Welkom. thanks. Alles is weg. Alex. Piano. Dance. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Mengejutkan, Kluivert pertimbangkan copot Maarten Paes. Sjoerd Woudenberg ungkap keadaan 4 kiper Timnas Indonesia. Sjoerd Woudenberg membocorkan kondisi para kiper Timnas Indonesia yang sedang di ujung tanduk. Kluivert dikabarkan akan melakukan perubahan besar termasuk potensi mencopot Maarten Paes. Simak selengkapnya dan ketahui apa yang akan terjadi pada laga melawan Bahrain. Pelatih kiper Timnas Indonesia, Sjoerd Woudenberg, memberi update kondisi 4 kiper Timnas Indonesia saat ini pasca lawan Australia. Sjoerd Woudenberg memberi kabar terkini 4 kiper yang dibawa Timnas Indonesia jelang lawan Bahrain pada Selasa dalam kurung 25 Maret 2025 mendatang. Hanya Maarten Paes yang bermain 90 menit saat Timnas Indonesia dibantai 1-5 dari Australia di Sydney 20 Maret 2025 lalu. Kiper FC Dallas diberi latihan pemulihan dan 3 kiper lainnya juga dapat menu latihan untuk selalu siap. Sejujurnya setelah perjalanan jauh kemarin selama 7 jam di pesawat dari Sydney ke Jakarta, kondisi para kiper sangat baik, kata Sjoerd. Ada kemungkinan mereka bergabung di sesi gym, namun saya selalu lebih memilih latihan di lapangan. Maarten Paes bermain 90 menit jadi dia dalam pemulihan. Kiper lain punya sesi latihan ringan pada hari ini untuk tetap menyatu ke dalam ritme, tambahnya. Ex-pelatih kiper Dewa United itu menggambarkan attitude 4 kiper yang dibawa Timnas Indonesia saat ini sangat bagus. Sjoerd tak punya komplain apa-apa soal respons seluruh penjaga gawang Timnas Indonesia saat ini. Pada laga lawan Australia lalu, Nado Argawinata dicoret dan tak masuk 23 nama final di daftar susunan pemain. Hierarki kiper Timnas Indonesia saat ini adalah Maarten Paes sebagai kiper nomor 1, Emil Audero sebagai pelapisnya, dan Hernando Ari sebagai kiper ketiga. Saya pikir kondisi para kiper kita sangat terjaga, kata Sjoerd. Mereka pun sangat termotivasi untuk belajar dan berlatih. Jadi sangat sempurna. Saya tidak ada komplain tentang mereka, tambahnya. Dalam laga lawan Bahrain, banyak pihak yang menilai Patrick Kluivert harus menjajal Emil Audero. Hal ini dikarenakan Maarten Paes baru saja mengalami laga terburuknya bersama Timnas Indonesia dengan kebobolan 5 gol. Sementara Emil Audero juga belum menjalani debut untuk Merah Putih. Patrick Kluivert pun mengaku sangat terbuka untuk melakukan rotasi di posisi penjaga gawang ini. Selalu ada kemungkinan tentu saja dalam kurung untuk merotasi kiper, ujar Patrick Kluivert kepada awak media. Tapi sekarang kami harus fokus pada kebugaran dan kesiapan tim. Saya sangat yakin bahwa kami akan berdiri sebagai satu kesatuan, sebagai tim yang solid. Kami juga berharap para supporter akan terus mendukung tim. Semoga kami bisa meraih kemenangan, tambahnya. Kluivert percayakan kepada Alex Pastoor. Manajer Timnas Indonesia berikan klarifikasi soal gaya melatih yang mencengangkan.
Patrick Kluivert memperlihatkan kepercayaan besar pada Alex Pastoor dengan memberi kendali penuh dalam pengelolaan timnas Indonesia. Manajer tim segera menanggapi rumor yang berkembang dan memastikan masyarakat tak perlu meragukan keputusan ini. Apa yang membuat Pastoor begitu dipercaya? Cari tahu di sini. Manajer Timnas Indonesia Sumarji buka suara terkait keraguan masyarakat mengenai gaya melatih Patrick Kluivert yang dinilai pasif dan hanya menyerahkan Alex Pastoor untuk memberi instruksi ke pemain. Sumarji buka suara terkait penilaian masyarakat soal gaya melatih Patrick Kluivert yang saat ini jadi sorotan publik. Di media sosial banyak sekali cuplikan-cuplikan gaya melatih Patrick Kluivert baik saat laga lawan Australia maupun di latihan. Pelatih asal Belanda itu lebih sering terlihat hanya memantau para pemain, tidak memberikan instruksi secara langsung. Di sisi lain, asisten Kluivert, Alex Pastoor lebih sering terlihat memberikan instruksi langsung kepada pemain timnas Indonesia. Akibat cuplikan video tersebut, banyak masyarakat meragukan kapasitas Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Manajer timnas Indonesia Sumarji buka suara terkait hal ini. Menurutnya saat ini timnas Indonesia tidak dipegang oleh hanya satu pelatih saja. Masyarakat tidak perlu meragukan Patrick Kluivert karena di dalam timnya ada banyak staf yang punya kelebihan masing-masing. Soal Patrick Kluivert, saya kira kepelatihan ini tidak dipegang oleh satu orang, kata Sumarji. Patrick dibantu oleh Alex Pastoor yang punya kelebihan dalam hal taktik. Di samping itu ada Denny Lanza, dan Gerald Vandenburg. Berkaitan soal masyarakat meragukan, saya kira tidak perlu diragukan. Karena ini tim kepelatihan saat ini cukup mewah dan artinya mempunyai kelebihan di masing-masing. Saya kira kita tunggu saja bagaimana racikan, bagaimana strategi pelatih yang akan diterapkan, tambahnya. Sumarji menegaskan seluruh pemain timnas Indonesia saat ini dalam kondisi siap tempur untuk melawan Bahrain pada Selasa 25 Maret 2025. Kembali lagi bahwa sekarang motivasi pemain sangat berbeda dengan lawan Australia, kata Sumarji. Pemain saya yakin akan tampil beda saat lawan Bahrain, imbuhnya. Sumarji pun tahu betul kondisi psikologis masyarakat Indonesia yang saat ini kecewa dengan kekalahan 1-5 dari Australia. Untuk itu ia meminta masyarakat kembali percaya kepada tim kepelatihan timnas Indonesia bisa mengalahkan Bahrain. Saya menyadari kondisi masyarakat setelah kita kalah 1-5 dari Australia, ujarnya. Tapi kita masih punya peluang, beri kesempatan pada tim kepelatihan untuk memperbaiki timnas kita. Tetap beri dukungan agar kita bisa menang lawan Bahrain dan memperbesar peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia, tambahnya. Erick Thohir tak terpengaruh tekanan publik, timnas Indonesia pasti bisa menang atas Bahrain. Di tengah ekspektasi tinggi, Erick Thohir tetap teguh dengan keyakinannya bahwa timnas Indonesia bisa mengalahkan Bahrain. Apa yang membuatnya percaya diri meskipun ada banyak tekanan? Temukan alasan di balik optimisme sang presiden PSSI ini. Timnas Indonesia ada dalam tekanan besar sebelum laga lawan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai informasi, laga ini akan digelar pada Selasa dalam kurung 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tekanan besar untuk pasukan Garuda lahir usai gagal di laga pertama di markas Australia. Tim asuhan Patrick Kluivert harus disapu dengan skor 1-5 di Sydney Football Stadium Kamis kemarin. Laga melawan Bahrain bakal jadi pertaruhan besar bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. 3 poin jadi harga mati agar mimpi Indonesia tampil ke Piala Dunia 2026 tetap terjaga. Publik bahkan sudah mencuitkan tagar #Kluivertout di media sosial usai sang pelatih gagal memberikan hasil maksimal.
Bahkan supporter yang hadir di Sydney meneriakan nama Shin Tae-yong usai kegagalan timnas Indonesia meraih poin. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menyadari tekanan besar publik. Orang nomor 1 di PSSI tersebut langsung bergerak cepat untuk membangkitkan motivasi para pemain timnas Indonesia. Erick Thohir langsung hadir ke sesi latihan timnas Indonesia. Dirinya memberikan pesan agar para pemain tetap bersatu sebagai satu tim. Saya datang mengecek latihan timnas Indonesia sekaligus bertemu dengan para pemain dan ofisial, ujar Erick Thohir dikutip dari Instagram pribadinya. Saya menekankan kepada mereka agar tidak terpecah belah dan bermain sebagai satu tim. Kami sadar bahwa memang ada tekanan yang besar, ujarnya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut yakin bahwa pasukan Garuda bisa bangkit. Timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Tapi saya percaya timnas Indonesia bisa bangkit, ujar Erick. Dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, ujarnya. Saat ini timnas Indonesia masih ada di posisi keempat grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert sebagai juru taktik yakin timnas Indonesia bisa meraih kemenangan di kandang sendiri. Dirinya sudah bisa menjawab kekecewaan fans usai kekalahan telak lawan Australia. Saya juga, tapi